Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Anita, saya sebagai host, dan bersama saya di sini ada Mujahidatus Soleha. Halo guys. Pada hari ini kami akan membahas 3 hal penting dalam pengembangan software. Yang pertama ada perangkat lunak, arsitektur, kedua manajemen proyek, dan ketiga version control. Di mana langsung dari proyek RPL dan PW yang sudah kami kerjakan. Yuk langsung kita mulai. Oke, di segmen pertama ini saya akan tanya kepada Mujahidatus Soleha. Bisa dijelaskan arsitektur perangkat lunak apa yang dipakai untuk proyek ini? Baik, jadi saya akan menjelaskan arsitektur perangkat lunak itu sendiri adalah struktur dasar sebuah sistem, bagaimana komponen-komponennya seperti tampilan, logika bisnis, dan database disusun dan saling berhubungan. Di proyek kami menggunakan arsitektur silent server dengan pola MVC atau model view controller. Jadi bagian model mengurus data dan database, view mengurus tampilan yang dilihat pengguna, dan controller menjadi penghubung yang mengatur alur logikanya. Kami pilih pola ini karena memudahkan pembagian kerja tim, satu bagian fokus di tampilan, satu bagian fokus di logika dan data, jadi tidak saling tabrakan saat mengerjakan. Jadi kalau misalnya dari sisi tantangan implementasinya sendiri bagaimana? Tantangan utamanya ada di menyambungkan komunikasi antara frontend dan backend, terutama saat data harus tampil secara real time. Tapi kami atasi dengan membuat struktur API yang jelas dan konsisten. Jadi tiap kali frontend butuh data, tinggal memanggil endpoint yang sudah disepakati bersama sejak awal. Oke, jadi intinya arsitektur yang baik itu bikin proyek lebih rapi dan mudah dikembangkan ya? Ya. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen proyek bareng Caroline. Metode apa yang dipakai tim untuk mengatur pekerjaan? Oke, manajemen proses itu proses merencanakan, membagi tugas atau mematuhi proses supaya proyek selesai tepat waktu dan sesuai target. Tim kami menerapkan metode Agile sederhana mirip Scrum. Jadi pekerjaan dibagi dalam periode pendek semacam target mingguan. Kami bagi tugas ini lewat papan kerja di Trello, di mana ada kolom to do, progress, dan done, supaya semua anggota tahu siapa yang mengerjakan apa dan sejauh apa prosesnya. Kalau ada misal kendala waktu atau pembagian kerja, gimana cara kalian untuk menyelesaikannya? Biasanya kami rapat singkat setiap minggu untuk mengevaluasi proses. Kalau ada anggota yang kesulitan dan kehabisan waktu, tugasnya kami bagi ulang sesuai kemampuan masing-masing supaya deadline laporan dan pengembangan tetap tercapai bersama-sama. Jadi manajemen proyek yang baik memang kunci supaya proyek selesai tepat waktu sekarang. Kita ke topik terakhir. Nah, terakhir soal version control. Di sini ada 2 narasumber, yaitu ada Mujahidatus Soleha dan ada Caroline. Apa yang dipakai dan kenapa penting? Baik, version control adalah sistem yang mencatat setiap perubahan pada kode program sehingga tim bisa melakukan riwayat perubahan dan berkolaborasi tanpa saling menimpa kode. Kami pakai Git dan GitHub sebagai version control. Ini penting supaya setiap perubahan kode tercatat rapi, dan kalau tiba-tiba ada error, kami bisa dengan mudah kembali ke versi kode sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekarang narasumber kedua, ada praktik soal branching atau commit yang kalian terapkan. Kami menerapi sistem branch per fitur, jadi setiap anggota bekerja di branch masing-masing sesuai fitur yang dikerjakan. Misalnya branch login atau branch dashboard
dan juga cara-cara ini untuk membantu kami menghindari stroke kode saat kerja bersama-sama. Jadi kolaborasi tetap rapi walaupun bekerja bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di proyek berikutnya.